sudah tidak lagi kita gunakan. Ya, gangguan perkembangan pervasif itu sudah tidak lagi digunakan sekarang. Kita sudah menggunakan Autism Spectrum Disorder atau ASD. Cuma biar bagaimana kita harus tahu dulu. Kita harus tahu juga karena sampai sekarang itu di Indonesia dan di beberapa negara itu masih menggunakan ICD. Kalian tahu itu ICD toh? ICD tahu kan? Jadi ICD adalah kelompok penggunaan penggolongan kode penyakit. Jadi ICD-10 itu sama kalau untuk psikiatri itu dia mengacu pada DSM-4. Jadi DSM itu Amerika punya, ICD-10 itu itu internasional. Nah seharusnya itu sudah ada ICD-11 tapi sampai sekarang belum. Kalau kalian kemarin lewat jiwa ada PPDGJ toh? PPDGJ itu sama dengan ICD-10. Jadi belum ada ICD-11 dan PPDGJ ICD-10 itu masih sama dengan DSM-4. Sementara sekarang sudah DSM-5. Jadi ini setidaknya hanya untuk gambaran saja. Next. Oke. Jadi kalau kita bicara soal gangguan perkembangan pervasif itu berarti ada kelompok ya. Jadi ada keadaan keterlambatan, penyimpangan perkembangan, keterampilan, perilaku, bahasa dan komunikasi di awal kehidupan. Nah, di sini kata kuncinya adalah pervasif. Pervasif itu meluas dan menyeluruh ya. Jadi terjadi secara menyeluruh dalam perkembangan individu itu. Itu nanti yang membedakan adalah tingkatan derajat keparahannya dan kecenderungan minat dan gerakan yang terbatas, stereotipik berulang. Next. Nah, pada beberapa kasus ini dihubungkan dengan dan diduga akibat beberapa kondisi medis ya. Jadi ada apabila ada infeksi ya, rubella, genital apa ini semua. Nah, namun demikian kalau misalnya kita mendapatkan ini itu harus betul-betul dibedakan gitu. Jadi semua gangguan psikiatri itu harus betul-betul disingkirkan dulu semua diagnosis. Apa tuh? Azan nih? Cepat nah. Cepat ya nah, cepat ya. Skip ya. Beban. Intinya toh, next. Intinya toh, yang dulu itu pembagiannya begini nah. Kalau kau buka PPDGJ, maka pembagiannya adalah begini. Autisme masa kanak, autisme tak khas, ada sindrom Rett, ada gangguan disintegratif masa kanak lainnya, ada gangguan aktivitas berlebihan dan ada sindrom Asperger. Nah, next. Aku baca sendiri nih. Saya tuh kalau butuhnya kok sholat toh entah jam berapa. Oke. Tapi kalau ada yang mau pergi sholat ya nah. Nanti saya tidak mau menghalang. Lanjut terus. Lanjut. Jadi ini kita di intinya di DSM-4 itu mereka masih membagi tadi ya. Jadi interaksi sosial, komunikasi, dan minat atau perilaku yang berulang dan terbatas. Tetapi pada DSM-5 fokusnya adalah di komunikasi sosial dan perilaku yang terbatas dan berulang. Jadi nanti kamu baca kembali, intinya perbedaan di DSM-5 itu adalah kita tidak lagi menggunakan kata gangguan apa tadi? Perkembangan pervasif tetapi menjadi ASD. Jadi nanti kalau misalnya ternyata muncul tapi masalahnya biasa masih ada muncul di ujian kompetensi. Nah, tentang sindrom Rett, masih ada muncul tentang sindrom Asperger, itu masalahnya masih pernah saya lihat soalnya. Jadi setidaknya kalian tahu bahwa pada perkembangan pervasif ternyata itu ada bagian-bagian yang tadi, tetapi sekarang kita sudah tidak menggunakan lagi. Jadi kalau di luar negeri itu, misalnya kita dapatkan sekarang ya, kalau saya dapatkan gambar-gambarnya, saya langsung diagnosis saja ASD. Ya, itu yang poin yang kalian harus paham. Oh saya kan ASD gitu. Tapi kalau misalnya mau lebih spesifik di luar negeri itu supaya dia jelas dia tuliskan lagi bahwa ini mengarah kepada suatu Asperger atau sindrom Rett. Perbedaannya sindrom Rett sindrom Rett itu dia bisa memiliki dulu kelebihannya.
lalu sudah itu menjadi regresi, hilang di kemampuannya, ya. Jadi perbedaannya di situ. Sindrom Rett awalnya dia seperti anak normal, 1 tahun 2 tahun normal, tiba-tiba langsung emang udah itu mah. Langsung dia mau untuk maju rumah sama azan. Nah, jadi 1-2 tahun membaik, begitu tahun ketiga dia bisa kehilangan, jadi menjadi regresi, ya. Nah, tetapi sebenarnya itu menjadi lebih buruk sebenarnya karena awalnya yang ada orang kira tidak ada apa-apa, tiba-tiba hilang dibanding dengan autism sendiri itu biasanya lebih awal diketahui. Nah, terus untuk Asperger kalian mungkin pernah dengar ada yang IQ-nya bagus sekali, ya. Jadi dia autis tapi IQ-nya bagus sekali. Nah, itu lebih ke Asperger. Saya yakin ini ada di kemarin di kuliah Numo, kuliah jiwa, toh? Ada? 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 Next saya. Sini keluar, coba. Nah, ini nanti kau baca sendiri perubahan istilahnya. Nah, jadi banyak tuh begini, epidemiologi intinya laki-laki lebih sering. Laki-laki itu 4 kali lebih banyak daripada perempuan. Terus banyak tuh orang begininya. Terus toh itu dia terkait gen. Jadi kalau ada yang bilang terkait vaksin, karena pernah beredar katanya terkait vaksin, tidak ada hoax itu. Jadi untuk memang autism itu lebih terkait pada gen. Lalu di semua gangguan jiwa, semakin dekat kekerabatan maka semakin besar kemungkinan seseorang mengalami gangguan. Jadi ini baik seseorang bertanya datang, toh, jadi dia ceritanya mau menikah, tapi ada keturunan gangguan jiwa. Nah, jadi itu mumpung kalau kalian yang belum punya pasangan, ya, tapi kan tidak boleh dia di luar, toh intinya semakin dekat kekerabatan maka semakin besar kemungkinan itu diturunkan. Tapi kita tidak bisa memilih lahir di keluarga yang mana. Tapi kalau kau masih bisa memilih, jangan memilih yang ada keturunannya. Nah, kecuali kau cinta mati. Jadi kau perbaiki dari sisi psikologi, karena kita tidak bisa itu orang tidak bisa memilih dia lahir di mana. Nah, jadi intinya dia ke arah biomarker. Nah, ini kau baca sendiri. Ya Allah, banyaknya begini ya. Siapa yang itu? Dia begini. Ini buatannya sering. Jadi dia lebih susah, lebih tinggi bahasanya dibanding kalian. Dibanding yang harus kalian pahami maksudnya. Nah, intinya adalah pasti ada faktor prenatal, perinatal dan dari teori psikososial. Nah, jadi pasti ada tadi yang dibilang pada saat misalnya ibu yang melahirkan sudah tua, ya nyambung menikah terlalu lama. Nah, terus perinatal tadi yang bisa saja. Terus ada teori psikososial, ya. Terus diagnosisnya deh, nanti kau baca sendiri DSM-5. Nah, buka sendiri. Ya Allah. Oke. Ini intinya begini. Tadi itu membedakan bayi dan balita dengan autism, ya. Intinya selalu adalah di interaksi sosial dan komunikasi dan ada perilaku berulang. Karena sekarang banyak itu anak kecil, ya, terlambat gitu. Jadi sekarang itu semakin sering, semakin dekat, semakin cepat kita berupaya untuk mengenali adanya suatu gangguan autism supaya bisa segera ditindaki. Sebenarnya bukan dalam artian bahwa itu akan membaik segera, dalam artian bahwa oh dia hilang autisnya, tidak. Autis akan terus bersama, ya. Tapi minimal dia menjadi lebih mudah untuk diatasi. Apalagi sekarang itu semakin banyak perkumpulan ibu-ibu yang membuat satu perkumpulan autis di Makassar sendiri. Supaya kau tahu, aku main kelompok belajar sifat tokoh. Jadi itu dia punya anak autis, dia bentuklah gitu. Mereka berkumpul, mereka selalu adakan kegiatan. Jadi kalau misalnya hari-hari disabilitas itu mereka sudah lakukan kegiatan-kegiatan. Terus banyak relawan-relawan, ya, mahasiswa-mahasiswa yang menjadi relawan guru-guru menjadi guru-guru. Terus di sekolah-sekolah itu sendiri ada namanya terus inklusi, ya, murid inklusi. Jadi kalau misalnya kalian atau misalnya ternyata ada keluarga yang punya anak-anak autis, itu sekarang bukan hal yang luar biasa lagi. Dulu memang itu menakutkan, ya, itu. Tapi sekarang tenang. Jadi autis itu sudah sangat bisa untuk diatasi saat ini. Apalagi sekarang terapi okupasi, terapi bicara itu sudah mulai semakin membaik. Nah,
bukan berarti bahwa mereka itu IQ-nya jelek sekali, bukan. Hanya karena tidak mampu untuk menangkap, ya. Jadi makanya tadi ada yang muncul tuh Asperger tadi itu sini ada Savant syndrome, apa semua baca buat diri. Nah, susahnya kehidupan itu. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang perfeksionis semacam ini. Yang jelas nanti tidak susah di soalnya. Nah, jadi ini yang penting kau ingat nanti kalau kau sudah jadi dokter umum, ini chat assessment tool-nya. Jadi kau simpan ini. Nanti kalau misalnya kalian sudah jadi dokter umum, inilah caranya kalian untuk melihat bagaimana mendeteksi resiko ya bahwa ini ada suatu kondisi autism. Nah ini ada diamnya, caranya melihat, terus bagaimana diagnosa banding ya, jangan sampai speech delay langsung kau bilang semuanya ASD, bukan, tidak selamanya. Terus bisa saja dia merupakan suatu skizofrenia masa anak, child psychotic. Nah, bisa saja dia ada disabilitas intelektual, retardasi mental. Atau dia tuli, ya, jadi jangan sampai langsung fokus ke ASD. Selalu melihat yang lainnya. Atau dia ada permasalahan gangguan bicara. Terus ini nanti mau baca buku sendiri juga. Jadi intinya adalah dia di screening, selalu di screening, ya. Tidak bisa. Selalu di screening, terus nanti tadi pakai metode chat, ya. Terus ada diagnosanya, kemungkinannya apa, terus konfirmasi. Sekarang di puskesmas itu sudah semakin membaik. Ini yang paling penting kamu lihat lagi. Terus terapinya intinya adalah dengan psikofarmaka. Ini kalau lihat ini merupakan disabilitas seumur hidup. Sebagian besar membutuhkan dukungan keluarga dan komunitas yang signifikan. Biasanya terkendala di kapan? Di usia remaja. Jadi itu anaknya temanku sudah mulai remaja. Toh? Nah remaja apa? Mulai masalah pubertas seksual. Ada yang berusaha dia mulai apa? Misalnya dia masturbasi atau onani di depan umum misalnya kan, atau misalnya dia sudah mulai suka lagi cewek, nggak suka cowok. Jadi sudah harus dibuatkan peer groupnya. Terus intervensi dini lah. Buat ini peningkatan dalam komunikasi. Ya mereka karena punya masalah dengan komunikasi, jadi di situ dibutuhkan. Oke, terus ini masalah remaja tadi ya. Masalah ada di situ nanti. Pada pelaksanaan intinya bagus sekali Nina kalau kau baca. Tapi masalahnya saya yakin kau tidak membutuhkannya dengan begitu banyak urusan. Bagi yang kurang baca sendiri dan dengar-dengar ke YouTube selalu. Intinya ada terapi non farmakologi. Terus untuk terapi farmakologi ini non farmakologi ada namanya ABA. Nah dengan ada namanya CBT, Applied Behavioral Analysis. Dia selalu masalah behavior. Jadi itu dia tuh dikasih tunjukin merah, ini. Jadi dia lebih banyak terapi-terapi seperti itu ya, karena mereka tidak terlalu bisa memahami ekspresi wajah saja, mereka tidak terlalu bisa pahami. Kalau yang keren-kerennya kayak gini neurofeedback ya, terus biasanya ada insomnia-nya jadi didikan. Kenapa ada mesti minum udah rasanya? Oke, sudah. Farmakologi intinya adalah apa? Anti psikotik dosis kecil. Terus ada yang bisa bertanya, autis dengan ADHD beda tidak? Ini gue lihat antipsikotik risperidon dengan aripiprazol. Nah, terus risperidon itu biasanya disesuaikan dengan jumlah berat badannya. Sekarang itu justru banyak yang saya tangani autis itu di usia 20-an. Jadi waktu awal-awal ternyata dia dengan terapi okupasi, terapi bicara itu bisa tertangani. Ya obat misalnya dia belum terlalu butuhkan, ternyata pas di usia 20-an datanglah mulai muncul gangguan-gangguan yang lain ya. Jadi disitulah kita sudah sangat membutuhkan penggunaan obat dan biasanya sudah masuk dalam kondisi psikotik biasanya. Ini saya sudah pakai biasa saya kalau untuk saya pakai orang sakit dengan sudah pakai juga benzodiazepin. Sudah menganggap mau mengerti tidak? Kalau dilihat lihat CCTV. Kan saya makan gaji buta padahal memang. Nah ini kau baca bisa ya nah, intinya sindrom Rett itu yang lama jadi ini saya cuma tambahkan saja bahwa ada namanya sindrom Rett, sindrom Asperger apa semua yang tadi. Oke, sudah. Intinya selesai. Ada yang bertanya?
kok itu mau pembagiannya. Bilang ini ada pre-operasional begini. Namun tidak tanya sampai sedalam-dalamnya karena tidak perlu, ya. Oke, sudah? Tidak ada pertanyaan? Aman? Kalau kamu bertanya, kalau kamu konsul, ini mau di tempat praktekku. Nah, jadi dijamin kalau kau sebutin saja bila saya ada mahasiswa kedokteran, itu masih free. Oke, sudah nah. Mohon maaf, kebetulan Kak, saya itu kan agak kasih. Jadi saya minta maaf sekali deh kalau misalnya kuliahnya kali ini terlalu singkat. Minta maaf sekali Kak. Jadi silahkan kalian membaca kembali atau mendengar YouTube. Nah, jadi setidaknya ada hal tadi yang saya sampaikan itu adalah poin-poin terpenting yang harus kalian pahami tentang AST. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar cepat Dawil dokter gengsi. Dawil datang ke cuman. Kirim dia nanti ya? Ada di kirim. Bukan punya uang pakai. Punya? Oh yang kirim kan ada punya. Punyanya Wawa. Masuk di TikTok, Cok. Apa? Weh, mati kami selesai kuliah. Nama kematikan nih? Mati kami.